Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 28 akan mempresentasikan proyek kami, yaitu rancangan jaringan di gedung Pascasarjana FMIPA. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Fajri Mubarak. Kemudian ada Komang Dika Artika Nurdi. Ada Khalid Bayu Dwi Pratnya. Kemudian Kenneth Maiti Anggrasio. Dan yang terakhir ada Iwayan Gede Adi Surya Wirawan. Latar belakang dari proyek kami ialah Fakultas MIPA Universitas Udayana memiliki banyak program studi dan aktivitas akademik, sehingga membutuhkan jaringan yang stabil dan andal. Namun, jaringan di gedung Pascasarjana FMIPA masih bergantung pada koneksi dari gedung agrokompleks. Akibatnya, jika terjadi gangguan seperti kabel putus atau pemadaman listrik di gedung agrokompleks, pelayanan jaringan di gedung Pascasarjana ikut terganggu. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, laporan ini merancang ulang desain jaringan gedung pascasarjana FMIPA agar lebih mandiri, aman, stabil, dan mampu mendukung kebutuhan akademik maupun administrasi dengan lebih baik. Berdasarkan latar belakang yang tadi dijelaskan, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam laporan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana hasil survei jaringan di area gedung pascasarjana FMIPA? Yang kedua, bagaimana hasil perancangan desain jaringan di lantai 1, 2, 3, dan 4 gedung Pascasarjana FMIPA Universitas Udayana. Yang ketiga, bagaimana hasil akhir perancangan desain jaringan di gedung Pascasarjana FMIPA Universitas Udayana. Dan yang terakhir, bagaimana rancangan anggaran biaya untuk mendesain jaringan di area gedung Pascasarjana FMIPA Universitas Udayana. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka berikut beberapa tujuan dari laporan yang kami kerjakan. Yang pertama, untuk melaporkan survei jaringan di area gedung Pascasarjana FMIPA Universitas Udayana. Kemudian untuk memberikan rancangan desain jaringan di lantai 1, 2, 3, dan 4 gedung Pascasarjana FMIPA. Yang ketiga, untuk memberikan hasil akhir rancangan desain jaringan di gedung Pascasarjana FMIPA Universitas Udayana. Dan yang keempat, untuk memberikan rancangan anggaran biaya untuk mendesain jaringan di area gedung Pascasarjana FMIPA Universitas Udayana. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komandika Arika Nurdi dengan NIM 24085611055. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil survei dan wawancara dari kelompok kami. Jadi kami mengidentifikasi beberapa poin berikut. Yang pertama itu ada topologi jaringan, proses perancangan, kendala dan limitasi, serta proses pemasangannya. Nah, yang pertama itu untuk topologi jaringan. Jadi topologi jaringan sementara itu berbentuk tree dengan pusat di lantai 1 dan setiap lantai memiliki switch yang disambungkan ke beberapa akses point setiap lantai. Jaringan di sini juga menarik sinyal dari gedung agrokompleks sebelah yang juga menarik dari GDRN sebagai pusat di area kampus Sudirman. Nah, untuk yang kedua itu proses perancangan jaringannya. Jadi estimasi perancangan jaringan di gedung Pascasarjana ini telah diperkirakan pada perancangan pembangunan gedung. Dengan estimasi awalnya itu setiap ruangan memiliki port Ethernet, setiap lantai memiliki switch sebagai pusat kendali koneksi port Ethernet dan akses point masing lantai, dan jumlah pengguna tidak diestimasi dalam perencanaan awal, namun diasumsikan pada setiap ruangan telah ditetapkan satu akses point. Nah, untuk poin ketiga itu tentang kendala dan limitasi. Jadi kendala yang dialami itu pertama ketergantungan pada jaringan dari gedung agrokompleks, di mana jika gedung agrokompleks itu terjadi masalah seperti kabel terputus atau mati listrik, maka gedung Pascasarjana ini akan terkena dampaknya. Kemudian setiap akses point memiliki limit 15 perangkat pengguna. Jadi misal kalau ada pemakaian yang menggunakan banyak perangkat, misal kayak ujian, terdapat potensi tidak dapat mengikuti kegiatannya. Nah, bandwidth yang ada dapat dikatakan cukup, namun untuk banyak pengguna dapat memperkecil kecepatan setiap host pada gedung. Jadi berdasarkan hasil wawancara, poin kendala ini telah dicoba diselesaikan dalam setup jaringan gedung dengan meningkatkan limit koneksi, namun tetap tidak ada perubahan. Ini merupakan hasil jaringan yang menarik koneksi dari gedung agrokompleks sebelah, serta limitasi alat dan kabel untuk mendukung jumlah koneksi banyak ya di gedung Pascasarjana FMIPA. Nah, untuk di poin keempat, tentang proses pemasangan. Jadi pemasangan perangkat jaringan di gedung ini itu dilakukan pada tahun 2020 bermulai dari switch dan router lantai 1 dan dilanjutkan ke switch lantai atas. Jadi hasil survei langsung pada lokasi menunjukkan beberapa poin penting terkait pemasangan jaringan, yaitu yang pertama metode pemasangan dan lantai tetap. Kabel pada beberapa lantai tidak konsisten, di mana pada lantai 3 semua kabel keluar dari switch ditanam langsung pada tembok, sedangkan pada lantai 1, 2, dan 4, semua kabel keluar merambat pada tembok dan ditutupi pipa cover kabel. Lalu posisi akses point pada ruangan aula lantai 4 itu kurang optimal.
Ini dikarenakan posisi setiap akses point berada di pojok ruangan. Seperti di gambar denah nanti, lalu uji coba pada untuk memaksakan terhubung dengan beberapa komputer yang menggunakan WLAN dan tidak menggunakan port Ethernet terdekatnya. Nah, bisa dilihat dari gambar denah gedung ini, itu lantai 1 ada 4 lantai yang terdiri dari lantai 1 memiliki 4 akses point, dan lantai 2 memiliki 8 akses point, lantai 3 memiliki 6 akses point, dan lantai 4 itu memiliki 6 akses point yang berada di titik-titik putih yang sudah digambarkan pada denah. Nah, untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik semuanya, perkenalkan nama saya Kenneth Metian Gresio dengan NIM 240856165, dan kali ini saya akan membahas mengenai topologi jaringan pada kondisi sekarang di gedung FMIPA Pasca Sarjana. Untuk komponen lantai 1, terdapat satu router utama yang berfungsi untuk menghubungkan router yang ada di agrokomplek ke setiap switch yang ada di gedung FMIPA Pasca Sarjana. Selanjutnya juga terdapat satu switch yang berfungsi untuk menghubungkan router terhadap akses point yang ada di lantai 1. Dan yang terakhir ada 4 akses point yang berfungsi untuk memberikan koneksi wireless kepada setiap perangkat yang ada di lantai 1. Selanjutnya, komponen lantai 2 terdapat satu switch yang terhubung dengan router utama di lantai 1, dan juga terdapat 8 akses point yang berfungsi untuk memberikan koneksi wireless di setiap ruangannya. Selanjutnya, untuk komponen lantai 3 terdapat satu switch yang terhubung dengan router utama di lantai 1 dan terhubung ke akses point yang terdapat di lantai 3, dan juga terdapat 6 akses point yang berfungsi untuk memberikan koneksi terhadap perangkat-perangkat yang ada di lantai 3. Dan yang terakhir, untuk komponen lantai 4-nya, terdapat satu switch yang berfungsi untuk menghubungkan router terhadap akses point yang ada di lantai 4, dan untuk di lantai 4 sendiri terdapat 6 akses point yang berfungsi untuk memberikan koneksi terhadap perangkat-perangkat yang terdapat di lantai 4. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai topologi jaringan pada kondisi sekarang ini di gedung FMIPA Pasca Sarjana. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, server utama terdapat di gedung usia gedung GDLN, dan nantinya akan ditarik koneksi ke router yang terdapat di gedung agrokomplek. Baru dari router agrokomplek akan disambungkan dengan kabel menuju ke router utama yang terdapat di lantai 1 di gedung FMIPA Pasca Sarjana. Router utama ini akan terhubung ke 4 switch, yaitu di switch lantai 1, switch lantai 2, switch lantai 3, dan juga switch lantai 4. Yang pertama kita akan membahas mengenai topologi di lantai 1 terlebih dahulu. Untuk di lantai 1, switch-nya akan terhubung ke PC-PC yang terdapat di lantai 1 menggunakan kabel Ethernet, dan juga akan terhubung ke setiap akses point yang terdapat di lantai 1. Untuk kasus ini terdapat 4 akses point, yaitu satu di lobi, 2 di lorong, dan juga satu di ruang administrasi atau TU. Selanjutnya di lantai 2 terdapat switch yang akan menghubungkan router ke semua akses point yang terdapat di lantai 2. Dan juga untuk keperluan simulasi, saya akan menggunakan laptop untuk mengecek koneksi dari akses point apakah berhasil atau tidak. Dan selanjutnya di lantai 3 terdapat satu switch yang terhubung ke router utama di lantai 1, dan juga akan menghubungkan ke setiap akses point yang terdapat di lantai 3. Dan yang terakhir untuk lantai 4, sama seperti lantai-lantai sebelumnya, terdapat satu switch yang mendapatkan koneksi dari router utama di lantai 1, dan dia akan terhubung ke semua akses point atau 6 akses point yang ada di lantai 4. Oke, kenalin aku Yanti. Sini aku akan ngejelasin tentang topologi yang kita rancang. Yang kita rancangkan untuk daerah pasca sarjana. Jadi ini rancangan utamanya. Atau secara logika lah bagaimana dia kelihatannya. Sesimpelnya, dia dari GDLN, dia dipancarkan sinyalnya lewat router GDLN masuk ke lantai 1, di router lantai 1, router pusat, yang akan memancarkan satu-satu sinyalnya ke router lantai 2, lantai 3, dan juga lantai 4. Jadi sudah 4 router di sana. Nanti di lantai 1, dia memancarkan lagi ke 3 switch. Switch pertama yaitu switch komputer TU, dimanfaatkan untuk TU. Jadi semua di lantai 1, karena kebutuhannya mayoritas itu ruangan administratif, ada baiknya kita pisahkan sumber sinyalnya
dibanding sinyal publik yang lewat akses point-nya, yaitu diajarkan lewat sana, diterima switch-nya. Dan juga ada CCTV, karena kita lihat juga di sana ada CCTV, dan ada baiknya kita pisahkan sinyalnya untuk menghindari kesalahan lah. Dan yang terakhir adalah switch untuk akses point-nya. Jadi di sini ada 4 akses point. Jadi 4-4-nya disambungkan sini. 4-4-nya dengan SSID gedung MIPA 1, passwordnya sama untuk MIPA Jaya untuk semua lantai. Masuk kita ke lantai 2. Lantai 2 ada mix, ada ruangan kelas di sini, di kiri semua ini. Dan juga ada ruangan administratif 2, jadi ruangan KPS Astrofisika dan juga KPS PSPA. Yang PSPA, semua komputernya disambungkan sama router TU, jadi dia turun dari lantai ke lantai 1, sedangkan yang lainnya dia disambungkan ke switch. Jadi komputer-komputernya semua disambungkan ke switch dengan asumsi karena setiap ruangan mempunyai port Ethernet, ada baiknya kita uji coba maksimalkan lah bilangnya dia disambungkan langsung. Dan juga ada akses point-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Ada 8 lah di sini di lantai 2. Dan kita coba sambungkan laptop untuk contohkan bahwa emang dia nyambung sana. Di lantai 2 dia SSID-nya gedung MIPA 2. Masuk gedung lantai 3, sama dia lewat router. Jadi dia subnettingnya seperti ini. Lantai 2 juga seperti ini. Jadi dia semua ruangan kelas, jadi dapat dengan mudah dibagikannya. Sama seperti lantai 2 yang bagian switch publiknya. Lalu itu masuk ke lantai 4, dia juga sama. Cuman di sini bedanya dia lebih fokus ke access point. Jadi kalau kita lihat subnettingnya, lantai 3 ini dia subnettingnya per 24. Yang lantai 3 dia 25. Lantai 2 juga dia 25, yaitu thread 25. Dan lantai 1 dia 3, jadi dia per 30 semua karena penggunaannya tidak begitu banyak dan sudah dibagi-bagi. Jadi komputer semua udah melewati switch utamanya dan juga akses point-nya juga dipisahkan per switch-nya. Tidak mengekspektasi banyak traffic. Sedangkan di lantai 2 dan 3 itu lumayan banyak trafficnya, jadi kita pakai 25-nya itu. Sedangkan yang di paling banyak kita estimasi di aula kita pakai per 24. Estimasi lah satu lantai itu dapat mencapai 200. Jadi kurang lebih seperti itu rangkaian yang kita rancangkan. 4 switch di dalam gedung dan juga 4 router dalam gedung dan juga 6 switch dalam satu gedungnya. Semua ditarik langsung dari GTLN, jadi tidak lagi dari gedung agro kompleks. Mungkin sekian dari rancangan kita. Oh iya, semua device di sini disambungkan DCAP, efisiensi, semua DCAP, dan kurang lebih seperti itu rancangan yang kita buat. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Bayu Dwi Pratnya dengan NIM 240856159. Di sini saya akan melanjutkan mengenai RAB dan saran tambahan. Yang pertama ada RAB. Untuk RAB dalam rancangan ini bisa dilihat pada gambar berikut. Yang pertama ada router dengan jumlah 4 dan harga satuan itu 2 juta. Maka harga totalnya itu 8 juta. Yang kedua ada switch dengan jumlah 6. Harga satuannya itu 1.250.000. Maka harga totalnya itu adalah 7.500.000. Yang ketiga ada access point yang berjumlah 24. Harga satuannya itu adalah 640.000. Maka harga totalnya itu adalah 15.360.000. Yang keempat ada kabelan dengan panjang 500 meter, mana harga satuannya itu adalah 5.000 per meternya, maka harga totalnya itu adalah 2.500.000. Yang kelima ada serial DCE, yaitu sepanjang 10 meter, dengan harga satuan 6.000 per meternya, maka harga totalnya itu adalah 60.000. Yang keenam ada kabel fiber optik, dengan panjang 200 meter, di mana harga satuannya itu adalah 1.400 per meternya, maka harga totalnya adalah 280.000. Dengan begitu, total RAB dari rancangan ini itu sebanyak 33.700.000. Baik, selanjutnya itu adalah mengenai saran tambahan. Yang pertama ada posisi akses point perlu disesuaikan kembali, terutama pada area aula yang memiliki ruangan cukup luas dan sering dipadati pengguna.
Dengan menempatkan akses point pada titik-titik yang lebih sesuai dan bebas halangan, jangkauan sinyal dapat tersebar lebih merata ke seluruh ruangan. Yang kedua, ada pemasangan kabel yang sebaiknya menggunakan metode open air, di mana kabel diletakkan terbuka dan tidak ditanam di dalam dinding atau pipa tertutup. Metode ini sangat berguna karena mempermudah proses pemeliharaan dan perbaikan ketika terjadi gangguan atau kerusakan pada kabel. Baik, sekian penjelasan dari kami mengenai rancangan jaringan di Gedung Pasca Sarjana FMIPA. Mohon maaf jika ada salah kata, kami ucapkan terima kasih.